Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem lamun. Kita masuk yang pertama, ada pengertian lamun. Lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang terdapat di lingkungan laut dan hidup di perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya merumput di darat, mereka mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berkembang biak. Lamun berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara. Terdapat 4 hal ciri lamun. Yang pertama, toleransi terhadap kadar garam lingkungan. Yang kedua, tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. Yang ketiga, mampu bertahan dan mengakar pada lahan dari hempasan ombak dan arus. Yang keempat, menghasilkan polinasi hidropilus atau benang sari yang tahan terhadap kondisi perairan. Lamun seagrass adalah tumbuhan berbunga atau angiosperma yang berbiji satu atau monokotil dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Lamun ditemukan di seluruh dunia kecuali di daerah kutub. Lebih dari 52 jenis lamun yang telah ditemukan. Di Indonesia hanya terdapat 7 genus dan sekitar 15 jenis yang termasuk ke dalam 2 famili, yaitu Hydrocharitacea 9 marga atau 35 jenis dan Potamogetanasi 3 marga 15 jenis. Jenis yang membentuk komunitas padang lamun tunggal antara lain Thalassia hempirici, Enalus acorides, Halophila ovalis, Simodansi saruluta, dan Thalassia dendron silatum dari beberapa jenis lamun. Thalassia dendron silatum mempunyai sebaran yang terbatas, sedangkan Halophila spinulosa tercatat di daerah Riau, Anyer, Baluran, Irian Jaya, dan Belitung. Kita masuk yang kedua, ada manfaat lamun. Secara ekologis, kebun lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun merupakan sumber utama produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme dalam bentuk detritus. Selanjutnya, mereka berfungsi menstabilkan dasar-dasar lunak di mana kebanyakan spesies tumbuh, terutama dengan sistem akar yang dapat dan saling menyilang. Penstabilan dasar olah akar ini sangat kuat dan mampu bertahan dalam topan badai sekalipun. Sebaiknya sistem ini dapat melindungi banyak organisme. Jadi terdapat banyak hewan umum yang dijumpai di kebun lamun, tetapi tidak berhubungan dengan tingkatan makanan secara langsung. Kebun lamun berperan juga sebagai tempat pembesaran bagi banyak spesies yang menghabiskan waktu dewasanya di lingkungan lain. Menurut Den Hartog 1977, rumput laut atau lamun di seluruh dunia hanya mencakup sekitar 50 spesies. Ini adalah yang terkecil dibanding dengan kepentingan ekologinya. Kebanyakan spesies lamun mempunyai morfologi luar yang secara kasar hampir serupa. Mereka mempunyai daun-daun yang panjang, tipis, dan mirip pita yang mempunyai saluran-saluran air, serta bentuk pertumbuhan monopodial. Tumbuhan ini tumbuh dari rizoma yang merambat. Jika dibandingkan dengan tumbuhan perairan tawar, jumlah spesies lamun lebih sedikit dan ragam morfologinya juga lebih sedikit. Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem bahari yang produktif. Ekosistem lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain A. Menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui B. Daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi.
C. Memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. D. Daun-daun sangat membantu organisme-organisme epifit. E. Mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. F. Modifikasi karbon yang sebagai besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya, dikatakan Phillips dan Menes 1988, lamun juga sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara tradisional maupun secara modern. Secara tradisional, lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama ada digunakan untuk kompos dan pupuk. Yang kedua, cerutu dan mainan anak-anak. Yang ketiga, dianya menjadi keranjang. Yang keempat, tumpukan untuk pematang. Yang kelima, mengisi kasur. Yang keenam, ada yang dimakan. Yang ketujuh, dibuat jaring ikan. Pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama, penyaring limbah. Yang kedua, stabilisator pantai. Yang ketiga, bahan untuk pabrik kertas. Yang keempat, makanan. Yang kelima, obat-obatan. Dan yang keenam, sumber bahan kimia. Pada lamun merupakan habitat bagi beberapa organisme laut. Hewan yang hidup pada padang lamun ada berbagai penghuni, tetap ada pula yang bersifat sebagai pengunjung. Hewan yang datang sebagai pengunjung biasanya untuk memijah atau mengasuh anaknya seperti ikan. Selain itu, ada pula hewan yang datang mencari makan seperti sapi laut, dugong-dugong, dan penyu atau turtle yang makan lamun, Syringodium, Isotiphilium, dan Thalassia hemprici. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ekosistem lamun. Terlebih terkurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.